Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua disiapkan. Perhatian. Perhatian. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita terlebih dahulu membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ad-Duha. Hafal semua jadi? Baik. 1, 2, 3. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan pekan lalu, bahwa hari ini kita akan membuat mading atau majadindingnya tentang sholat dan zikir mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi materi kita adalah, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan membuat mading. Mading itu majadindingnya yang ada tulisan-tulisan begini. Tetapi temanya salat dan zikir mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi bab 3. Jadi buka punya kau? Sudah. Menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Salat dan zikir dalam kehidupan. Jadi kita sebentar akan membuat majadinding. Saya akan bagi menjadi berkelompok. Kelompok sebentar sesuai dengan barisannya saya begini belakang ya. Membuat majadinding kata-kata atau nasihat atau kalimat-kalimat mutiara tentang yang ada kaitannya dengan sholat, yang ada kaitannya dengan zikir. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya. Sebelum saya melanjutkan tentang materi yang kita pelajari, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian, siapa kira-kira di antara kalian yang tahu kenapa kira-kira sholat itu perlu untuk kita laksanakan? Coba kalian. Karena kewajiban bagi umat muslim. Karena merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Jadi saat itu kita wajib sholat 5 waktu ya. Coba 5 waktu yang mana itu? Isya, apa lagi? Ini adalah kewajiban. Tidak boleh tidak boleh tinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka
setelah dia dipukul. Jadi sholat itu harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan, karena dia adalah merupakan kunci masuk surga. Kemudian yang kedua, kenapa zikir kira-kira penting untuk dilaksanakan? Siapa yang tahu? Kenapa zikir penting dilaksanakan? Coba sisir. Zikir adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir katanya penting dilaksanakan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang lain? Ya, jadi memang zikir ini adalah ucapan-ucapan yang kita ucapkan untuk memuji Allah. Otomatis kalau kita memuji Allah, memuji Allah pasti ada rasa takut, khauf, ya, ada rasa takut dalam hati. Kita takut untuk melaksanakan dosa, takut untuk tidak melaksanakan kewajiban. Jadi itulah namanya pentingnya berzikir. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan membuat mading. Apa lagi itu mading? Majalah dinding. Kata-kata atau nasihat-nasihat yang ada kaitannya dengan sholat dan zikir. Ya, paham? Paham. Baik, silakan dibuka halaman ini. Halaman 53. Halaman 53. Sudah? Coba Fadil baca dulu ini pantun pemantik. Halaman 53. Pantun pemantik. Jadi seperti itu yang berbeda. Baik, bacalah. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat. Jadilah hidup lebih terang, salat 5 waktu jangan terlewat. Terus Ke Semuru pergi berkemah, buat teh jangan pakai gula, banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. baik. Jadi di sini tentunya ada pesan dari pantun itu, ya. Katanya jadilah hidup lebih terang, salat 5 waktu jangan terlewat. Ini seakan-akan menasihati kita atau mengingatkan kita bahwasanya kita perlu untuk menerangi hidup kita dengan sholat. Kemudian di sini di bait yang kedua, buat teh jangan pakai gula, banyak-banyak beribadah, hindari perbuatan tercela. Dan seakan mengingatkan kepada kita bahwasanya orang yang banyak beribadah, maka insya Allah dia akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Baik, sekarang buka halaman 53. Rubrik mari bertafakkur. Mari bertafakkur artinya adalah mengingat-ingat atau merenungi kebesaran Allah. Karena kita sudah membaca rubrik mari bertafakkur, ada yang bisa menyebutkan pelajaran yang saya bisa kalian petik dari rubrik mari bertafakkur? Coba lihat. Agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Iya, jadi Rehan di sini mengambil pelajaran bahwasanya agama ini merupakan fondasi manusia sehari-hari. Ada yang lain? Coba ini. Islam ibarat sebuah bangunan, syahadat sebagai fondasinya, salat sebagai tiang-tiangnya, dan takwa sebagai atap yang melindunginya. Baik. Jadi sini dikatakan yang dibacakan oleh ini bahwasanya syahadat itu sebagai fondasi. Fondasi kamu? Salat itu sebagai tiangnya. Jadi atap itu apa, dakwah itu sebagai atap. Baik anak-anak sekalian, sekarang saya akan membagi kelompok. Saya akan membagi kelompok menjadi 4, ya, untuk membuat mading. Apa lagi itu mading? Majalah Yang ada kaitannya dengan sholat dan zikir. Kata-kata mutiara atau nasihat-nasihat, ya, seperti yang saya sampaikan di bulan. Baik, kelompok 1 di sini, kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba yang mau kelompok 1 ambil dulu depannya, kertasnya. Sini.
kali perpu. Kelompok 4. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini. Sini, Pak. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di depan sini, Pak. Di depan. 3 semuanya. Kelompok di sini. Kamu kelompok 2. Ini atau mendapat kesalahan tergantung dari kreativitasnya. Jadi bagaimana kreativitasnya? Keren, bisa tidur sepi. Dirindo mo tampilo. Arsik. Lego. Kerja kelompoknya sudah selesai, maka waktunya kita akan mempersilahkan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Siap? Kita mulai dari kelompok 1. Semuanya naik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1. Saya akan membacakan karya kami dari kelompok 1. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah salat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itu tadi yang dibacakan oleh nomor 1 ya. Ada yang katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan hasil dari kerja kelompok 1? Tidak? Baik, kita untuk baik, silakan kelompok 2. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok
wabarakatuh. Zikir membangkitkan kekuatan basyariah. Allah memberikan basyariah kepada orang. Siapa yang menggunakannya maka sukses untuknya, dan siapa yang buta dengannya maka derita untuknya. Quran Surah Al-Alim ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, adapun kesimpulan daripada pembelajaran kita kali ini, jadi itu tadi ya tentang makna salat dan zikir yang mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kita tadi membuat mading, ya nanti di mading akan kita tempel di dinding ya. Di tempat mading di sana kita akan tempel, kemudian nanti ini akan menjadi bahan bacaan. Ya, bahan bacaan bagi siapa saja teman-teman kalian yang mau membaca. Ini nanti akan mengingatkan kita kepada pentingnya sholat, pentingnya zikir, bagaimana kita bisa terus sholat secara terus menerus, bagaimana kita bisa membiasakan mulut kita untuk senantiasa berzikir begitu ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang materi sholat, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Dan marilah kita mengakhiri pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Andini. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita membaca dulu salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr atau Al-Asr. Al-Asr semuanya ya. Abata. Kita lanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional pada menit ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan tentang perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Ya, jadi kita akan menuliskan tentang pemaknaan salat dan zikir, tentang perilaku yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu. Saya ingin bertanya, siapa yang bisa menjawab kenapa sholat dan zikir itu penting dilaksanakan? Siapa di antara? Salat dan zikir karena mendekatkan diri kepada Allah, menjaga perilaku serta mencegah perbuatan buruk. Baik, tepuk tangan dulu. Sekarang perhatikan ya anak-anak sekalian, kita lihat apa itu salat. Salat secara bahasa adalah doa ya. Doa secara bahasa salat adalah doa. Jadi mulai kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar serta salam, maka segala yang dibaca dalam rangkaian salat itu adalah doa. Makanya di sini katakan salat itu doa meminta kebaikan. Kemudian selanjutnya, dengan salat kita akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Itu tadi yang dikatakan temannya, bahwa salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat perbuatan keji dan munkar. Jadi kita jadikan salat ini sebagai aktivitas sehari-hari yang bukan hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi sebagai kebutuhan. Ya, kita jadikan salat itu sebagai kebutuhan hidup. Artinya kalau kita tidak sholat, hati kita menjadi tidak tenang. Iya, hati kita menjadi gelisah. Sebelum kita lebih lanjut untuk melatih konsentrasinya, kita icebreaking dulu ya. Iya, jadi icebreakingnya adalah namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Baik semuanya. Saya kasih instruksi, baru kalian langsung ya. Bisa? Bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5.
kalian buat pertanyaan di kertas ini tentang pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian pertanyaan itu akan dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Paham? Baik. Itu adalah mengejar ajan. Baiklah, sekarang karena semuanya sudah menjawab pertanyaan dari teman-temannya, coba kalau satu dibacakan anunya hasil diskusinya dari pertanyaan lagi. Coba berdiri. Mulai perhatikan. Baik, itu tadi jawab dari temannya ya. Zikir, katanya sholat dan zikir mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia menjadi orang yang baik dan seterusnya. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Pertanyaan, jelaskan pemaknaan sebagai pengingat akan kehadiran Allah. Zikir yang berarti mengingat Allah membantu seseorang untuk selalu sadar akan kehadiran dan pengawas Allah dalam setiap aktivitasnya ketika hati senantiasa dipenuhi dengan zikir. Seseorang akan merasa lebih dekat dengan Allah sehingga ia enggan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau memikirkan orang lain. Baik, tepuk tangan untuk kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Pertanyaannya, berikan contoh pengaruh sholat dan sholat bisa menengah dari Yang lain dengarkan. contohnya yaitu seorang karyawan yang rajin melaksanakan salat 5 waktu dengan penuh kesadaran akan kecenderungan menjaga integrasi dirinya. Dia akan mengambil hak orang lain, berbohong atau terlibat dalam tindak korupsi karena ia memahami bahwa Allah selalu mengawasi perbuatannya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Sekarang kita akan mengerjakan tes semacam ya. Baiklah, sekarang kita masih kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Dari kesimpulannya adalah bagaimana sholat dan zikir itu bisa menjadikan orang lebih baik. Sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemudian orang yang senantiasa berzikir, maka dia akan senantiasa terhindar dari perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena dia akan selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengawasinya. Kalau dia senantiasa berzikir, karena berzikir itu artinya mengingat Allah. Baik, marilah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.